Ya, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Aduh. Ya, sudah bisa lihat presentasinya? Belum, Pak. Belum, Belum ya. Ya, itu bisa ya. Oke, bisa ya? Kelihatan Bisa, ya? Pak. Bisa, Pak. Baik. Ya. Ya, yang pertama kita mencoba untuk mempelajari pribadi Bapa. Ya, pribadi Bapa itu dalam istilah teologi, dalam bahasa Latin sering disebut sebagai opera et extra. Ya, opera et extra ini sering ditujukan kepada Bapa. Ya, secara teologis makna opera et extra ini adalah yang pertama, Bapa itu merancang karya penebusan. Merancang karya penebusan. Ini bukan berarti bahwa pribadi Yesus, Roh Kudus tidak ikut dalam merancang. Tetapi di dalam Alkitab, ya, pribadi Bapa lebih ditonjolkan, ya, pribadi Bapa lebih mendominasi di dalam penjelasan di dalam Alkitab dalam kaitan tentang merancang karya penebusan. Nah, oleh sebab itu, ketika menyebut rancangan karya penebusan, maka itu lebih sering langsung ditujukan kepada pribadi Bapa. Sedangkan kalau kita juga lanjutkan lagi, melaksanakan karya penebusan atau penebus, maka itu lebih tertuju kepada Yesus. Ya kan? Nah, oleh sebab itu, kalau kita sebut merancang karya penebusan dan kita pelajari di dalam Alkitab, ya, akan adanya karya penebusan, merancang karya penebusan, maka itu lebih tertuju kepada pribadinya Bapa. Oke. Sekali lagi saya jelaskan, bukan berarti Anak dan Roh Kudus tidak ikut andil, tetap andil. Kenapa? Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah ketiga pribadi Tritunggal yang dapat dilihat di dalam Alkitab dan kemudian dapat dibedakan. Oh, ini pribadi Bapa. Oh, ini pribadi Anak atau Yesus Kristus. Oh, ini pribadi Roh Kudus. Tiga pribadi yang dapat dibedakan di dalam Alkitab, tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, ini harus diingat oleh setiap kita. Ya, tiga pribadi yang dapat dibedakan karena Alkitab memang menjelaskan secara spesifik akan pribadi itu. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan pribadi Bapa. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan pribadi Yesus. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan pribadi Roh Kudus. Ya. Nah, oleh sebab itu maka kita bisa membedakannya. Ya. Bisa membedakannya tetapi tidak bisa memisahkan tiga pribadi karena tiga pribadi itu adalah kesatuan dalam hakikat. Nah, berikutnya pribadi Bapa juga dalam kaitan opera et extra, ya, ini saya kutip juga dari Louis Berkop, ya, adalah lebih tertuju juga dalam hal karya penciptaan dan providensi. Ya. Karya penciptaan dan providensi. Nah, sering sekali karya penciptaan itu ditujukan kepada pribadi Bapa. Nah, sekali lagi, bukan berarti Roh Kudus
dan Yesus tidak ikut di dalam karya penciptaan. Seperti yang saya sudah pernah jelaskan juga di dalam Kolose 1, ya. Kolose 1 katakan bahwa di dalam Yesus, di dalam Dia, ya, segala sesuatu ada dan diciptakan oleh Dia, oleh Yesus. Nah, oleh sebab itu Yesus adalah pencipta. Tetapi dalam kaitannya spesifiknya, ya, terutama dalam hal opera et extra, maka itu lebih sering ya spesifik kepada pribadi Bapa, ya, yaitu karya penciptaan dan providensi. Ya. Providensi ini apa? Providensia ini bahasa Latin juga, artinya adalah memelihara. Providensia. Maka sering kan kita dengar istilah Bapa peliharaku. Ya. Atau seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah. Nah, kan? Kita sering menyebut kalau dalam hal pemeliharaan, itu Bapa memelihara kita. Sebagai Bapa sayang anaknya, gitu kan? Gitu ya. Bukan berarti Roh Kudus tidak memelihara kita. Roh Kudus memelihara kita. Bukan berarti Yesus tidak ikut memelihara kita. Oh, Yesus memelihara kita. Ya, oke. Kemudian opera et extra juga ya dalam hal karya dalam mengemukakan Tritunggal dalam penebusan. Ya, sebagai suatu keberadaan yang kudus. Ini Bapa. Ya, karya menjelaskan bahwa penebusan itu merupakan karya Tritunggal sebagai suatu keberadaan atau karya yang kudus, itu juga sering ya, ditujukan kepada pribadinya Bapa. Ya. Jadi karya penebusan itu merupakan karya yang kudus, ya, karya agung dari Bapa, itu maksudnya. Ya, ini juga sering ditujukan kepada pribadi Bapa. Bukan berarti Yesus ya tidak andil di dalam ini. Bukan berarti Roh Kudus tidak andil dalam ini. Ya, tetapi sering sekali hal ini selalu sering ditujukan kepada pribadi Bapa yang mengemukakan bahwa Tritunggal dalam hal penebusan itu sebagai sesuatu yang kudus. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat sosok pribadi Bapa. Ya. Kita dari penjelasan ini kita melihat sosok pribadi mengenal karya Bapa. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Semuanya buka Alkitab, saya akan membacakannya ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, ini dia. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini dijelaskan. Ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, daripada segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Ini jadi lebih kepada Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Ini bukan berarti bahwa Yesus bukan tidak sumber. Ini ya, ini harus hati-hati. Ya, ini berkaitan dengan spesifikasi ya untuk pengenalan pribadi Bapa sebagai opera dan ekstra. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Saya nggak usah jelasin lagi ulang ya. Baik, Efesus 3 ayat 15. Saya yang akan bacakan, namun semuanya kita harus buka Alkitab. Efesus 3 ayat 15. Demikian. Yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ya. Coba lihat ayat 14-nya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, ini dia. Ya, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan. Nah, ini juga berkaitan dengan opera et extra. Ya, bahwa Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatu. Bapa itu adalah lebih sering diidentikan dalam hal karya penciptaan atau sumber dari segala sesuatu alam semesta ini. Kemudian di dalam Ibrani 12 ayat 9. Semuanya juga boleh buka. Ibrani 12 ayat 9. Demikian firman Tuhan ya. Selanjutnya
dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa? Segala roh, supaya kita boleh hidup. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Bapa itu adalah segala roh. Artinya apa? Semua roh yang ada di alam semesta ini, baik di surga maupun di bumi. Kita ketahui bersama bahwa malaikat itu esensinya roh. Itu berarti bersumber dari Bapa. Demikian juga kita manusia terdiri dari unsur tubuh dan roh. Dalam diri kita ada roh. Berarti itu juga bersumber dari Bapa. Dengan demikian bahwa Bapa adalah sumber segala roh. Bapa segala roh itu artinya sumber segala roh. Ya, tidak ada lagi yang lain. Nah, ini juga dalam kaitannya dengan opera et extra. Kemudian kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Ini saya garis bawahi. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Diturunkan dari Bapa. Artinya apa? Berasal dari Bapa. Bersumber dari Bapa. Diturunkan itu artinya berarti dari Bapa itulah mengalir segala sesuatu. Anugerah itu berasal dari Bapa. Ya, pemberian itu berasal dari Bapa dan disebutkan di sana diturunkan itu ya disejajarkan dengan pasal dari atas. Ya, dari atas itu merujuk kepada Allah. Ya, itu berarti bahwa dari atas, ya, dari diturunkan dari Bapa. Artinya Bapa sendiri. Ya, Bapa sendiri yang menurunkan, Bapa sendiri yang mengadakan. Ya. Ini juga dalam kaitan dengan OAE ekstra. Nah, ini beberapa yang penting yang saya ambil untuk menjelaskan siapa pribadi Bapa. Dan kita dapat mengenali pribadi Bapa ini. Oke. Lanjut. Kita lihat pribadi anak atau Yesus Kristus. Yesus disebut sebagai putra Allah. Penggunaan putra jangan dikacaukan ya, jangan bingung. Putra dan anak itu sama saja. Ya. Ya. Putra itu berarti anak laki-laki, gitu kan? Itu sering diidentikan dengan maskulin. Anak itu terkadang lebih bersifat umum. Ya. Kalau anak kan kadang-kadang dalam konteks bahasa Indonesia, anak bisa anak perempuan. Ya, tetapi kalau putra pasti laki-laki. Nah, oleh sebab itu ada beberapa teolog lebih senang menggunakan putra Allah. Ya, contohnya misalnya kalau Katolik mereka sering lebih putra Allah, putra Allah. Tetapi kalaupun kita Protestan ya memakai anak Allah, apa? Sudah memahami ya dan bergender maskulin bukan feminin. Ayat 14 semuanya buka ya Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, garis bawahi di situ. Anak tunggal Bapa atau putra tunggal Bapa. Jadi istilah
anak tunggal Bapa itu, ya, itu sudah ada sebelum Yesus menjadi manusia atau sebelum inkarnasi, pra-inkarnasi. Penggunaan istilah anak tunggal Bapa itu sudah digunakan, ya. Itu juga ayat 1 juga dijelaskan, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu ya. Kemudian dijelaskan ayat 14. Yaitu anak tunggal Bapa. Dia istilah anak tunggal Bapa itu ya sudah disebut ya sejak masa pra-inkarnasi, sebelum masa Yesus menjadi manusia. Ya, kemudian ayat 18. Tidak seorang pun yang melihat disebut ada di pangkuan Bapa. Nah, kalau disebut ada di pangkuan Bapa, jangan berpikir Maaf Pak, materi Bapak hilang Pak. Bapak aja udah keluar. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Jangan dulu kayak sebelum Natal deh. Kaindah. 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 Ya, tes. Sudah bisa dengar dan lihat PowerPoint lagi? Iya, Pak. Udah Pak. Oke. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Terus Ia disebut sebagai anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa dalam pengertian jabatan atau pengertian yang etis. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Ya, itu dalam pengertian yang etis, dalam pengertian yang harmonis. Bukan dalam pengertian physically. Ya, terus hati-hati di sini, jangan berpikir seperti yang saya sudah jelaskan barusan tadi, bahwa pengertian di pangkuan Bapa bukanlah dalam pengertian physically, tetapi itu menjelaskan hubungan yang harmonis antara anak, yaitu Yesus, dan Bapa. Ya. Kemudian terbukti dari konteksnya menunjuk kepada Yesus, yaitu anak Allah itu dalam konteksnya itu ada di dalam Yohanes 5
ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meninggalkan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah ini dia. Jadi dalam konteksnya ini Yesus katakan ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang. Nah Bapakku katanya. Ya ini merujuk suatu hubungan yang unik antara Yesus dengan Bapa. Dia katakan Bapakku. Demikian juga di dalam Matius 6 ayat 9. Seolah demikian gitu kan. Di dalam Matius. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Nah, lihat perbedaan ini. Ya, di dalam Matius Yesus katakan apabila engkau berdoa, berdoalah Bapa kami. Tapi waktu Yesus menyebut kepada Bapanya, maka dia katakan Bapakku. Ya. Kenapa di dalam Matius 6 ayat 9 Yesus tidak mengatakan Bapa kita? Nah ini dia, ada perbedaan yang unik. Jadi ini menjelaskan ketika Yesus dalam Yohanes tadi 5 ayat 18 ya, merujuk kepada ketika dia katakan Bapakku, maka itu ada hubungan yang erat sekali antara Yesus dan Bapa. Dan itu hanya dapat dijelaskan yaitu ketika kita melihat Yohanes 1 ayat 14 ya. Kemudian tadi juga Yohanes 1 ayat 18. Tes halo. Shalom, Pak. Ya, bisa ya. Baik. Ya, Pak. Nah, oleh sebab itu di dalam Yohanes 1 ayat 18 Yesus berkata, ya. Yohanes berkata gini, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi siapa? Yesuslah menyatakan kepada dunia pribadi Bapa itu. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya menarik. Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kata Filipus. Tetapi Yesus berkata apa? Filipus, setelah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Ya. Ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, ketika mengenal aku. Nah, di sini terlihat kuat antara Yesus dan Bapa yang tidak dapat dipisahkan karena hakikat tunggal itu. Ya. Berikutnya, pengetahuan yang khusus tentang Allah tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Ini hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Pengenalan tentang Bapa ini. Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Demikian. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat sana. Bagaimana Yesus menjelaskan bahwa semuanya telah diserahkan oleh Bapa kepada dirinya. Baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Ini menjelaskan bagaimana bahwa Yesus itu hendak menjelaskan dirinya adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dan berikutnya,
tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ini menjelaskan bahwa pengenalan yang sempurna Teman-teman, suara Bapak kedengaran nggak? Kalau Nggak bergerak, kan? kalau bergerak. Suara Bapak nggak Nggak ada. ada. Ulang lagi. Nggak ada kan suara Bapak? Nggak ada. Kamu pakai apa wifi? Oh ini. Dek. Ya. Ngopi-ngopi. Ngopi dulu. Jangan udah direkor, jangan ngomong. Ngopi Supri. kamu pakai wifi ya? Hah? Apa, Pak? Apa sih dikasih? Belum, suara Bapak nggak kedengaran, tetapi slide-nya kelihatan. Oke. Ya, tes. Ya, Ya, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Jangan lu yang foto itu. Slide Bapak nggak ada. Tes, bisa dengar ya suara saya ya? Oke. Bisa, Pak. Ya, ini sinyal. Oke, sudah bisa? Slide-nya Bapak nggak kelihatan, Pak. Slide-nya masih proses, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa Sudah, ya? Pak. Oke, baik. Semuanya di-mute kembali. Ya, berikutnya sebagai arti metafisik, sewaktu Yesus menyebut Bapakku, berarti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Bapa. Ya, kita buka Matius 26 ayat 63. Matius 26 ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Wah, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Yesus berkata, engkau telah mengatakannya. Yesus jujur bahwa dirinya adalah Mesias anak Allah. Ya. Dan kemudian disambung dengan Yohanes 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18 ini menarik sekali karena satu pernyataan inilah Yesus itu semakin dibenci oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Taurat, orang Farisi itu hendak membunuh Yesus, bertekad untuk membunuh Yesus.
Ya, karena kalimat ini. Ya. Yohanes 5:17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini Yesus menyatakan bahwa Allah yang di surga itu, Yahweh itu adalah Bapaknya. Dia katakan Bapakku. Dalam perspektif orang Yahudi, ketika Yesus katakan bahwa Yahweh Allah itu adalah Bapaknya, maka orang Yahudi sudah mengetahui bahwa ketika dia katakan demikian, ya, maka dengan demikian Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, inilah yang didapatkan oleh ahli Taurat orang Farisi. Ditemukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi secara jelas. Ketika Yesus menyatakan Bapakku, maka ahli Taurat orang Farisi dengan penuh pemahaman pengertian bahwa Yesus hendak berkata bahwa dirinya Allah. Atau Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, equal. Ini dia. Ini yang membuat orang Yahudi pikir, ini Yesus manusia, lahir, dan bahkan orang tuanya Yusuf dan Maria ada di tengah-tengah kita, katanya. Saudara-saudaranya ada di tengah-tengah kita, kenapa dia menyamakan dirinya sebagai Allah? Nah, ini orang berpikir Yesus nih gila, sinting, dan lain-lain. Orang gila, kerasukan. Makanya jangan heran kalau orang ahli Taurat, orang Farisi bilang Yesus ini dikuasai oleh Belzebul. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataannya yang sangat tidak bisa diterima oleh mereka. Tapi Yesus katakan, ya Bapakku. Ya, bahwa dirinya adalah Mesias, anak Allah. Nah, ini yang tidak diterima oleh orang Yahudi, ahli Taurat. Ya, kemudian anak Allah sebagai pengantara. Matius 8 ayat 29. Saya bacakan. Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, ini dia kan. Jadi Belzebul itu legion ya di sini ya, dalam konteks ini legion tahu bahwa Yesus ini Mesias, anak Allah, dan ya legion ini tahu bahwa Yesus itulah yang berhak untuk menghakimi. Makanya jelas di sana katakan, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya, kata legion. Legion tahu, ini roh-roh jahat ini tahu ya bahwa Yesuslah yang berhak untuk menghakimi. Kenapa? Karena dia adalah Mesias, anak Allah. Ya, ini dia. Ada beberapa teks-teks ayat Alkitab yang sebenarnya bukan hanya beberapa, banyak sekali yang merujuk kepada pribadi anak atau Yesus Kristus. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita bahas pribadi Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes 4 ayat 24, kita bacakan ya. Yohanes 4 ayat 24 dikatakan bahwa Allah adalah roh. Itu ayat yang cukup terkenal itu. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi tegas bahwa Allah esensinya ada roh. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan kepribadian Roh Kudus. Nah, ini sangat jelas itu di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-14. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Demikian. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini pernyataan Yesus ya langsung. Kepada murid-muridnya dia jelaskan bahwa dia akan mengutus Roh Kudus atau Parakletos. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Allahku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, lihat di kontinuitas. Dari Bapa kepada Yesus, dari Yesus kepada Roh Kudus. Nah, ini jelas ya.
Ada kontinuitas dalam karya ini. Ya. Oleh sebab itu maka kita sering mendengar istilah formulasi teologi misi kan begini, Bapa merancangkan, Yesus itu mengeksekusi dalam penebusan, Roh Kudus itu melanjutkan karya keselamatan itu. Nah, itu dia. Adanya kontinuitas dari Bapa kepada anak, dari anak kepada Roh Kudus. Ya. Nah, kemudian kata ganti di situ parakletos itu ya. Itu adalah kata ganti maskulin. Yaitu untuk menyebut Roh Kudus. Iya. Ia itu ekenos, itu kata ganti maskulin, bukan feminin. Nah, ini harus hati-hati. Oleh sebab itu, saya tegaskan kembali. Bapa itu gender maskulin. Yesus atau anak Allah gender maskulin. Roh Kudus gender maskulin. Bukan feminin. Hati-hati ya. Bayangkan rusaknya teologi, rusaknya doktrin Trinitas, rusaknya doktrin Tritunggal, seandainya Roh Kudus itu gendernya feminin. Kalian bayangkan, Bapa gendernya maskulin, Yesus gendernya maskulin. Tiba-tiba pribadi ketiga Tritunggal feminin. Bagaimana mungkin pribadi pertama dua maskulin, tiba-tiba tiga pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus feminin. Tetapi esensi kealahan Tritunggal ini benar-benar menabrak semua ayat-ayat Alkitab. Formulasi doktrin Tritunggal rusak kalau mengklaim bahwa Roh Kudus itu adalah gender feminin. Ya, oleh sebab itu gender Roh Kudus ekenos itu adalah kata ganti tunggal maskulin. Ini saya jelaskan kembali supaya jangan ada yang mengada-ngada dan kalian percaya bahwa Roh Kudus itu bergender feminin. Di dalam buku Moderasi Teologi itu sudah saya gamblang saya jelaskan. Ya, kalau ada pendeta hebat, pendeta terkenal, pendeta besar, nggak tahu apanya yang besar, yang berkata bahwa Roh Kudus itu gender feminin, bercumbu dengan Roh Kudus, ya, bercumbu kayak perempuan cantik. Roh Kudus itu digambarkan kayak perempuan cantik. Ya, dia bercumbu walaupun dia sehebat apapun pendeta tersebut. Ya, kalian harus kritis, kita harus kritis, ya. Jangan percaya. Ya, pribadi Tritunggal itu Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah pribadi bergender maskulin. Ya, jangan dirusakkan doktrin Tritunggal. Ya. Pribadi Bapa maskulin, anak maskulin, Yesus maskulin, tiba-tiba Roh Kudus feminin. Apalagi digambarkan seperti wanita cantik dan kemudian bercumbu. Itu harus diuji ya. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu, termasuk ajaran-ajaran. Kalau saya jelaskan begini bukan bermaksud membenci seseorang, tetapi saya hendak menjelaskan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lanjut. Pribadi Roh Kudus bisa juga kita cermati lihat dalam hal intelijensi. Ya. Yohanes 14 ayat 26, intelijensi. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Perhatikan kata mengajarkan di sana loh. Ya, itu intelijensi. Ya, pribadi yang mengajar, pribadi yang memiliki bisa dikatakan knowledge, pengetahuan kan, intelijensinya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar power kekuatan seperti yang dijelaskan atau dipercaya oleh saksi Yehova. Ini berbahaya karena saksi Yehova mempercayai bahwa Roh Kudus itu hanyalah power, God's power. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar God's power. Lebih dari itu, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal Allah yang esa. Kenapa? Karena dia adalah pribadi, bukan benda dalam tanda kutip ya, hanya kuasa dalam bentuk benda mati. Bukan, tetapi dia hidup sebagai pribadi yang hidup. Ini contohnya dalam konteks
intelijensi. Yohanes 14 ayat 26 disebut dia mengajar. Mengajar. Kemudian Yohanes 15 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jika penghibur yang akan kutus dari Bapa datang itu roh kebenaran yang keluar daripada, ia akan bersaksi. Perhatikan. Roh Kudus itu bersaksi. Bersaksi itu kan berarti menyatakan sesuatu. Menyatakan sesuatu. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tes. Bisa masuk dengar lagi suara saya? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Baik. Menyatakan sesuatu itu bersaksi. Itu dalam konteks intelijensi. Ya, tolong semuanya di-mute kembali. Oke. Jadi Roh Kudus itu bersaksi. Yang di sini bisa dengar? Yang di bawah bisa dengar? Bisa, Pak. Oh, kalau yang di Bekasi bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa juga lihat PowerPoint-nya ya? Bisa, Pak. Bisa, baik. Ya. Baik, semuanya di-mute kembali supaya tidak storing. Terima kasih. Ya, bersaksi itu juga merupakan intelijensi bahwa Roh Kudus itu bukan benda mati. Kemudian Roma 8 ayat 16 saya bacakan. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, di sana juga katakan roh itu bersaksi. Siapa? Roh Kudus. Ya, ini juga merupakan karya Roh Kudus sebenarnya ya, yaitu bersaksi. Tetapi itu menjelaskan bahwa pribadi dari Roh Kudus itu ya dalam konteks intelijensi. Kenapa? Karena bersaksi, mengajar. Itu sama-sama karya yang tidak dapat dikerjakan oleh benda mati. Kemudian Efesus 4 ayat 30 ini menjelaskan tentang Roh Kudus itu dalam kaitannya dengan perasaan. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Perhatikan kata mendukakan. Jadi Roh Kudus itu ternyata dapat berduka. Dapat berduka. Kenapa dapat berduka? Kalau kita, dalam konteksnya di situ kan anak Allah. Ya. Kalau kita anak-anak Allah berbuat dosa, berbuat kejahatan. Boleh nanti dibaca di situ ya, ayat 26 27. Ya, itu perbuatan-perbuatan yang jahat. Kalau anak-anak Allah atau orang percaya gereja melakukan hal-hal yang jahat, maka Roh Kudus itu akan berduka. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal diam termaterai di dalam hati setiap orang percaya. Ketika kita melakukan hal-hal kejahatan, maka dia akan berduka di dalam hati kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu mencari, berbicara, mengakui, memerintahkan, menyatakan, berduka cita, menciptakan, membuat, bersyafaat, dan bahkan membangkitkan yang mati. Ini jelas sekali bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan benda mati. Ya, ini menjelaskan juga keilahian daripada Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu menciptakan. Ya, karya menciptakan itu adalah karya dari Allah. Oleh sebab itu, Kristen mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Oke. Sampai penjelasan ini, apakah ada pertanyaan atau semacamnya? Ya, Ada. silakan. Ya, siapa? Supri.
Cepat. Shalom Pak. Ya, salam. Nah, saya mau bertanya Pak. Kan kita tahu bahwa Bapak dengan Yesus yaitu setara. Nah, kenapa pada saat Yesus memberikan makan 5.000 orang itu Pak, 2 ekor ikan? Ya, baik. Ya, pertanyaan dari Supri, kenapa sih Bapak itu berdoa kepada Bapa? Ya kan? Yesus itu berdoa. Iya, iya. Ya, di-mute-kan dulu, Supri. Ya, kenapa berdoa kepada Bapa? Ya kan? Yesus itu berdoa, iya Pak. Iya, iya. Ya, di-mute-kan dulu, Supri. Ya, kenapa Yesus berdoa? Kan Yesus Allah. Ya, harusnya Yesus ya dapat ya melakukan saja, nggak usah berdoa. Nah, disinilah dalam konteks inkarnasi. Dalam konteks Yesus ketika menjadi manusia, maka Yesus bergantung kepada Bapa. Ya. Kita harus memahaminya dalam konteks Yesus sebagai manusia, maka dia berdoa kepada Bapa. Nah, perhatikan, di dalam Injil, maka Yesus itu selalu berdoa. Di Getsemani, Taman Getsemani, Yesus berkata, Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Nah, perhatikan di sana. Sebagai konteks kemanusiaannya, ya, maka Yesus bergantung penuh kepada Bapa. Demikian juga dalam konteks relasi anak dengan Bapa, Yesus adalah anak Allah, ya. Yesus selalu bergantung kepada Bapa, ya. Dan kemudian ini juga menjelaskan bahwa Yesus yang adalah anak merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan kita manusia yang harus bergantung kepada Bapa. Maka oleh sebab itu Yesus mewakili kita semuanya dalam posisi sebagai anak di hadapan Bapa. Oleh sebab itu Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Bapa. Oke, jadi ada dua hal ya. Dalam konteks Yesus sebagai manusia, dia bergantung kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus memang merasakan yang disebut dengan apa yang dialami manusia, sakit, kesakitan, ya, dicambuk, disiksa, dan bahkan disalib, mati. Maka Yesus katakan, Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Kenapa? Sebagai manusia, maka itu akan dialami sangat berat. Sama seperti kita. Kalau seandainya kita dicambuk, disiksa, dan dirajam, dan kemudian dipaku, disalibkan. Nah, di sini kita bergantung kepada Bapa juga. Nah, kemudian, dalam konteks relasi, Yesus adalah anak Allah, dan Bapa adalah Bapanya. Itu merupakan relasi yang kuat. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada lagi Pak, pertanyaan saya. Satu lagi Pak. Nah, jika Yesus bergantung kepada Bapa, kenapa pada saat Yesus menyembuhkan orang buta itu, menyembuhkan orang lumpuh itu,